Apapun yang dilakukan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan dipastikan mendapat serangan dari para buzzer yang saat ini menjadi pendukung Ganjar Pranowo melalui media sosial. Tentu kita mulakan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita diberikan Momen hari lahir Pancasila 1 Juni dimanfaatkan Anies dengan mengirimkan ucapan selamat melalui akun media sosial, salah satunya melalui Twitter dengan akun Anies Baswedan. Anies menuliskan, "Hari ini kita memperingati 78 tahun silam ketika Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah tentang Pancasila di hadapan sidang BPUPKI. Mari terus berikhtiar untuk mewujudkan tujuan utama kita bernegara yang terkandung dalam pidato tersebut, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Unggahan Anies ini mendapatkan reaksi negatif dari para buzzer, salah satunya akun Centang Biru Narkosun yang mempermasalahkan gambar Garuda berubah dengan latar batik. Lambang negara kita, burung Garuda, bisa berubah seperti ini kalau di tangan Anies Baswedan, padahal ada makna yang agung dari setiap bagian dari burung Garuda. Serangan Narkosum ini lantas dibalas oleh warganet lainnya yang menampilkan ucapan yang sama dari Ganjar Pranowo yang diunggah pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2020 lalu. Dalam simbol Garuda hitam putih yang dipenuhi oleh foto-foto Ganjar selama masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, tertulis Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Simbol Garuda yang sudah dimodifikasi juga diunggah oleh warganet lainnya, seperti simbol Garuda dari Partai Gerindra dan digunakan Prabowo sejak tahun 2019 lalu. Lalu NU Online, di Snaker PTMSP, bahkan gambar Garuda yang sudah dimodifikasi di jaket yang dikenakan oleh Presiden Jokowi. King Purwo juga mengingatkan para buzzer. Ia menuliskan, "Pak Ganjar Pranowo sekedar mengingatkan, mohon lain kali kalau posting gambar seperti ini dicek dulu layak atau tidak, karena menampilkan berpakaian celana pendek di lambang negara. Rasanya kurang elok dan tidak pantas, terima kasih." Kemudian, Bos Fancy, otak mana otak, Yusuf Dumdum. Ia memberikan gambar screenshot dari Yusuf Dumdum. Burung apa itu? Kok jadi berantakan begitu? Jangan-jangan di awal perubahan merubah lambang negara seenaknya. Ia meretweet tweet dari Anies Baswedan. Namun ternyata Yusuf Dumdum juga melakukannya. Ia mengubah gambar lambang Garuda. Uyok Bek, ia Narkosun. Bisa gitu ya, dasar Anies. Ia menyertakan sebuah gambar. Novia juga mengomentari postingan Narkosun. Yang sering difitnah sana sini seenaknya, sampai lupa ngaca yang jelek-jelekin. Kalau nggak bisa adu identitas, ya coba aja adu prestasi. Berani nggak? Pilihan politik aku, kamu, dan mereka bisa saja berbeda. Pilihlah sesuai dengan apa yang kita yakini yang akan membawa negara ini pada keadilan ke depannya. Namun, meskipun pilihan kita berbeda serta identitas kita juga berbeda, kita semua tetap satu Indonesia. Salam damai untuk Indonesia. Kemudian ada Poha, ia memberikan sebuah gambar. Ini mah asli kaligrafi. Kemudian Nadia Hilma, gagal lagi bong. Ia memberikan screenshot gambar. Dwi Oktariadi, mungkin beliau udah beli hak ciptanya di Pinterest sama Ginan Perdana. Novel Firmansyah Yusak menjawab, "Terima kasih sudah ikut cek. Betul, karya Mas Ginan Perdana tersebut telah dibeli lisensi penggunaannya melalui layanan Freepik dengan bukti seperti di bawah ini." Hastuti, Gerindra juga pakai, kok dulu semua diam. Ia mertweet gambar dari Partai Gerindra. Kemudian Cordova Gen, otak merem gak masak-masak. Wiparayuda, saat ini semua pandangan tertuju ke Pak Anies Baswedan. Mereka para bani kolam berusaha keras mencari kesalahan beliau tanpa melihat sekeliling kolam. Bak kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Calon Presiden 2024 Anies Baswedan terus mendapatkan serangan yang menyatakan dirinya bukanlah sosok pribumi asli, melainkan keturunan Yaman. Karena bukan orang asli Indonesia, beberapa pihak menganggap Anies tidak bisa mengikuti ajang demokrasi 2024. Tidak hanya masalah keturunan, isu politik identitas juga kembali mencuat seiring dengan tahun pemilu 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak lepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI Jakarta melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Di tanah ibu sendiri bayar saya, mau nggak ibu? Padahal fakta berbicara bahwa Ahoklah yang pertama kali mengeluarkan isu politik identitas. Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Anies merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun ia keturunan Arab, namun bangsa Arab adalah bagian dari Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945. Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab, dulu kakeknya Anies Baswedan, sudah meleburkan diri bangsa Arab menjadi bangsa Indonesia. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama, dan ras di media sosial jelang pesta demokrasi pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Sebab isu sara di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan. Hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman agama, suku, budaya, dan ras. Anies kerap kali diserang dengan isu bahwa ia berasal dari Yaman. Bahkan hal tersebut diungkapkan oleh para elite dan tokoh di negeri ini. Dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI. Saya di sana tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan kecuali memohon supaya golongan Arab Totok dan turunan dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang kewarganegaraan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas, ya, terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung calon yang didukungnya. Ya, bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing, tetapi melecehkan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang, berkorban darah keringat untuk memerdekakan Indonesia. Ada yang bicara malah melecehkan Bung Karno, pemimpin besar Republik ini, menyatakan Pancasila Bung Karno dipantat, tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya, sangat jauh kualitas perjuangannya, sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia. Hati-hati sahabat.